Channel. Seperti biasa, how are you today? Gimana? Udah nangis belum hari ini? Kalau belum, sekali-kali boleh lah ya Mbak Yani jadi penyebab kalian nangis. Soalnya film yang akan Mbak Yani bawakan ini cukup mengharukan sekali lur. Judulnya adalah Far From Home, The Adventure of Yellow Dog, rilisan tahun 1995. Berkisah tentang seekor anjing yang menemani tuannya saat tersesat di hutan belantara karena sebuah kecelakaan. Yaudah lur, kita nggak usah kelamaan, mending langsung aja masuk ke alur ceritanya, let's go! Di sebuah hutan belantara terlihat Angus yang berusia 15 tahun sedang berburu kelinci bersama Silas adiknya dan David temannya. Angus memimpin larinya rombongan. Namun saat dia mempunyai peluang untuk ngetapel buruannya, Angus malah menyuruh kelinci itu kabur. Selanjutnya saat akan pulang mereka terlihat diintai oleh seekor anjing. Dan singkatnya ketika sampai di halaman belakang rumah, Angus kedatangan Sarah pacarnya. Mereka kemudian pergi ke gudang untuk jangan netting dulu melihat perahu buatan Angus yang belum jadi. Angus mengatakan setelah berhasil mencari uang tambahan, dia akan segera menyelesaikan proyeknya ini. Dan Sarah yang mendengar hal itu pun menawarkan diri untuk membantu. Namun hal tersebut langsung ditolak tegas oleh Angus. Sementara anjing yang tadi ada di hutan, kini juga telah sampai di halaman belakang rumah Angus. Kembali ke dalam gudang, Angus selalu mengatakan jika minggu depan dia akan ikut berlayar ke Winter Harbor bersama John ayahnya untuk mengantarkan bekal logistik kepada karyawan ayah. Sorenya, Angus yang sedang membantu ayahnya mengumpulkan kayu bakar melihat anjing yang dari tadi mengikutinya. Melihat anjing tersebut tak mengenakan kalung, Angus pun berpikiran jika anjing ini tak memiliki tuan. Dia yang tertarik dengan anjing tersebut pun membawanya pulang. Angus selalu meminta restu kepada John dan Catherine ibunya untuk memelihara anjing tersebut. Dan akhirnya mereka pun meng-ACC. Besoknya anjing baru Angus mulai membuat kekacauan. Dia mengganggu Angus yang sedang bermain bersama teman-temannya, menarik Silas hingga dia basah kuyup di lumpur, bahkan memakan 2 ayam ternak milik John. Karena kekacauan tersebut, Angus dimarahi ayahnya. Dia dianggap tak berhasil menjaga si anjing dan orang tuanya tak ingin Angus mengadopsi anjing itu lagi. Namun anak sulung tersebut berjanji akan lebih baik lagi dalam mengadopsi anjing. Dan merasa ucapan anaknya bisa dipegang, akhirnya John dan Catherine pun memberinya kesempatan yang kedua. Hari berikutnya Angus membelikan sebuah kalung yang bertuliskan Yellow untuk anjingnya. Sejak itulah anjing tersebut memiliki nama Yellow. Dan Angus yang mendapatkan hadiah peluit dari makanan kering Yellow pun mencoba menyuikannya. Esoknya John mengajak kedua anaknya camping. Rupanya ini adalah salah satu parenting John dalam mengajari anaknya cara bertahan hidup saat di tengah hutan. Dia mengajarkan kedua anaknya dari mulai cara menyalakan api dan memberitahu hewan apa saja yang bisa dimakan ketika dalam kondisi darurat. Kata dia nih, contohnya seperti capung, ulat, lebah, siput, dan lain-lain. Alur maju beberapa hari setelahnya. Akhirnya berhasillah Angus menyelesaikan proyek perahunya dan John yang bangga memberikan sebuah pisau lipat yang merupakan peninggalan dari ayah dia kepada Angus. Anak itu pun merasa senang dengan hadiah tersebut. Next, dia bersama Silas mencoba perahu hasil buatannya dan si adik puas dengan perahu buatan kakaknya. Besoknya Angus bersama John sedang diantar keluarga dan Sarah karena mereka akan pergi ke Winter Harbor. You can see di sini Sarah memberikan kue gosong buatannya dan Angus yang sangat mengapresiasi niat baik kekasihnya pun tanpa ragu menerima kue tersebut. They're a little burned, but not much.
Singkatnya, perjalanan John, Angus, dan Yellow yang ternyata juga ikut dimulai. Hari pertama berlayar, tampak mereka tak mengalami kendala apapun. Namun di hari keduanya mereka mendapat masalah, di mana tiba-tiba muncul ombak besar sampai Yellow yang sedang rebahan merasa terombang-ambing. Dan karena khawatir akan terjadi apa-apa, John menelpon penjaga daratan terdekat serta memberitahu keberadaannya sekarang. Namun belum sempat mendapat jawaban, radio di sana tiba-tiba mati karena kabelnya terputus. Angus lalu meminta izin akan memeriksa perahu miliknya bersama Yellow. Dan tak lama setelah John meng-ACC-nya, kapal yang mereka tumpangi terbalik karena terkena pukulan ombak besar. Di sini untungnya John berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Sementara Angus yang menghilang, kemungkinan dia bersama Yellow menggunakan perahu menuju daratan. Di rumah sakit, Catherine dan Silas yang bertemu John segera memeluknya. Di waktu yang sama juga, Angus dan Yellow terlihat sedang berada di suatu pulau yang letaknya sangat jauh dari penduduk. Di sana Angus hanya berbekal korek api, tali pancing, dan kue pemberian Sarah. Malam pertama Angus beristirahat di balik perahu miliknya yang dijadikan tempat berlindung. Nah, paginya dia membuat pelindung kaki dari kain dan setelah itu jadi, Angus bermain bersama anjingnya untuk menghilangkan rasa sedih dia. Di lain tempat, John terlihat kesal karena Tony yang merupakan sahabat sekaligus pemimpin tim penyelamat tak kunjung berhasil menemukan Angus. Lalu Tony menenangkan John dengan mengatakan dia akan terus berusaha sampai Angus ditemukan. Setelah 5 hari Angus berada di pulau tersebut, namun dia tak kunjung ditemukan tim penyelamat. Dia yang mulai kehabisan kayu bakar pun terpaksa merusak perahu batanya untuk dijadikan isyarat api. Nah, baru besoknya, Angus yang sedang tidur di siang bolong terbangun karena mendengar suara pesawat. Dia lalu segera menyalakan perapian, namun pada kenyataannya pesawat telah pergi ketika Angus berhasil menyalakan api tersebut. Karena selama 9 hari ini tim penyelamat tak juga berhasil menemukan keberadaannya, akhirnya pada hari itu juga Angus memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelumnya dia menuliskan kemana arah tujuannya di sebuah dayung yang kemudian Angus tancapkan di tumpukan batu. Dengan mengandalkan 15 biji korek api dan pisau pemberian ayahnya, Angus bersama Yellow memulai perjalanan. By the way, tujuan Angus saat ini adalah mercusuar yang letaknya sudah pasti tidak dekat. Angus sempat merubah rute perjalanan karena medan yang akan dia lewati sangat berbahaya. Namun dia yang belum lama memulai perjalanan dibuat menyesal karena melihat pesawat lewat ke bekas tempat Angus semula. Dia pun menangis karena menyesal. Dan malamnya saat Angus baru menerima kenyataan itu, dia kembali diuji dengan hujan yang tiba-tiba turun. Angus yang berada di tempat berlindung sementaranya bersama Yellow kemudian dikejutkan dengan 3 ekor serigala yang akan memangsa mereka. Untungnya Yellow dengan berani menyerang satu demi satu serigala tersebut hingga dia pun berhasil melindungi tuannya. Besoknya Angus membuat jebakan tikus. Lalu dia yang berhasil mendapatkan hewan pengerat itu pun segera membakarnya dan dibuat santapan malam. Di tempat lain, John dan istrinya mendapat informasi jika tim penyelamat berhasil menemukan tas Angus yang terdampar di tepi pantai. Tak pikir lama, John bersama tim pun segera pergi ke titik ditemukannya ransel tersebut. Dan saat sampai ternyata benar, Angus beberapa hari yang lalu memang sempat di sini. John yang melihat tulisan anaknya di sebuah dayung merasa sedikit tenang. Lalu mereka pun kembali pulang untuk melakukan strategi lain. Besoknya Angus yang melanjutkan perjalanan meminta Yellow agar menjadi pemandunya, mengingat anjing adalah hewan yang memiliki kepekaan lebih tajam dari manusia. Di tengah jalan, Angus membuat pelindung kaki yang lebih kokoh dengan menggunakan kayu. Karena sudah malam, dia pun memilih beristirahat dan makan malam dia kali ini adalah kue pemberian Sarah yang dicampur dengan tanaman liar. Di tempat lain, Tony mengatakan kepada Catherine jika Angus kini sudah masuk ke dalam hutan dan jelas akan sangat sulit untuk ditemukan.
Namun Catherine yang mendengar hal tersebut pun salah paham dan menganggap Tony akan memberhentikan pencarian. Untungnya dengan cepat Kapten segera meluruskan dan di pencariannya nanti dia akan mengajak Catherine untuk ikut. Lalu singkatnya Catherine yang melihat hutan itu sangat luas dan lebat hanya bisa menangis karena mengkhawatirkan anaknya. Di hari yang sama, Angus yang akan memulai perjalanannya kembali lebih dulu mengumpulkan beberapa serangga bahkan ulat untuk dimakan. Setelah itu di perjalanan Angus yang sedang beristirahat di mana saat dia akan menghampiri Yellow, dia tiba-tiba terpleset hingga membuatnya terjatuh sampai pergelangan tangannya patah. Setelah mengikat pergelangan tangannya, Angus yang tak pernah menyerah sampailah di tepi danau. Dia yang melihat tempat tujuannya berada di seberang membuat rakit dari batang pohon. Dengan bantuan anjingnya, Angus akhirnya berhasil menyeberang dan dia lalu beristirahat sejenak untuk mengeringkan pakaiannya. Di waktu yang sama, John bersama tim penyelamat sedang melakukan pencarian di hutan tersebut. Namun karena tak kuat, John akhirnya memutuskan untuk pulang dan di kamar mandi dia terlihat cukup sedih karena membayangkan anaknya. Kita beralih ke Angus. Setelah pakaiannya kering, dia pergi ke mercusuar. Namun sayang sekali mercusuar itu tidak ada penjaganya. Bahkan di tempat tujuannya ini Angus tak mendapatkan persediaan makanan atau minuman yang tersedia. Di mercusuar, Angus yang melihat ada jalan penebangan kayu berniat untuk ke sana dan berharap akan ada orang yang menolongnya walaupun letak tempat tersebut cukup jauh. Di perjalanan yang kesekian kalinya, Yellow yang pintar berhasil menangkap seekor kelinci dan diberikan kepada Angus. Tuannya yang awalnya bahkan gak tega untuk ngetapel kelinci, kini karena kondisinya yang mendesak dia berani membunuh buruannya dan dimakannya bersama Yellow. Setelah memakan daging mentah, mereka yang kembali berjalan sampai di sebuah ngarai curam yang mana di bawahnya terdapat sungai. Melihat ada pohon tumbang, Angus memilih untuk melewati sungai ini dengan memanfaatkan peristiwa alam itu. Dengan hati-hati Angus berjalan menyeberangi sungai, namun karena dia melihat Yellow tak mau mengikutinya, Angus jadi berbalik arah untuk menyusul dan membawa Yellow. Tapi lur, saat dia sedang membalikkan badannya, Angus kakinya terpleset. Untung dengan cepat Angus meraih akar pohon sehingga dia yang berhasil selamat segera mengikat Yellow dan membawanya menyeberangi pohon tersebut. Sama seperti tadi, dengan hati-hati Angus menyeberang. Namun kemudian dia berhenti karena melihat pohon yang sedang dirinya seberangi terhalang dengan batang pohon lain yang ukurannya lebih besar. Di situasi ini Angus yang kebingungan tiba-tiba mendengar suara pesawat dari tim penyelamat yang rupanya sedang mencari dia. Dengan cepat pesawat itu menghubungi Tony dan mereka segera menyelamatkan Angus. Pertama, tim penyelamat berniat lebih dulu membawa Angus naik ke pesawat, sementara Yellow setelahnya. Namun saat melihat tuannya akan dibawa tim penyelamat, Yellow mencoba ikut dengan cara menggigit kaki petugas tersebut. Tapi sayangnya gigitan Yellow kurang kuat, sehingga dia pun tercebur ke dalam sungai. Melihat anjingnya terjatuh, Angus langsung teriak meminta tim penyelamat untuk menyelamatkan peliharaannya. Petugas selalu berjanji untuk kembali turun dan singkatnya, Angus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yellow yang berhasil selamat terlihat sedang menepi dengan badan yang terlihat kesakitan. Di rumah, orang tua Angus sangat bahagia, bahkan sampai meneteskan air mata ketika mendapati kabar anaknya telah ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka pun segera menyusul ke rumah sakit dan langsung melepas rasa rindunya kepada Angus. Walaupun bahagia nih, di sisi lain Angus juga merasa sedih karena dia kehilangan Yellow, anjing kesayangannya yang selama ini sudah melindunginya saat di hutan. Namun orang tuanya melarang Angus untuk tidak cemas karena tim penyelamat pasti akan menyelamatkan Yellow. Alur maju 3 minggu setelahnya. Karena dananya sudah habis dan Yellow tak kunjung ditemukan, Tony akhirnya mendatangi John serta terpaksa bilang bahwa dia akan memberhentikan proses pencarian Yellow.
Angus yang tak sengaja mendengar percakapan itu pun merasa sedih. Dan sekarang Angus mulai menyalahkan dirinya sendiri. Namun Angus yang tak mudah putus asa dan yakin jika Yellow masih hidup membuat poster kehilangan untuk mencari Yellow. Setelah menyebarkan poster tersebut, Angus kembali ke danau yang saat itu dia lewati sambil meniupkan peluitnya berharap Yellow akan mendengar. Tapi itu tetap saja nihil. Besoknya saat Angus pulang dari sekolah bersama pacarnya, Sarah memberikan kecupan untuk Angus agar dia bisa lebih semangat. Sesampainya di rumah, Angus meniup peluit anjingnya di balkon. Namun dia tetap saja tak mendapatkan sinyal apapun dari Yellow. Dan Angus mencobanya satu kali lagi. Kemudian tak disangka Yellow tiba-tiba datang dari kejauhan. Merasa senang, Angus pun segera lari menemui anjingnya. Di sini orang tua dan adiknya juga ikut senang karena Angus bisa bertemu lagi dengan anjing kesayangannya. Lalu film ditutup dengan Angus dan Silas yang membawa Yellow menuju rumah mereka dan film pun berakhir. Gimana? Seru kan filmnya? Dari film ini Mbak Yani jadi tahu nih betapa pentingnya parenting dalam tumbuh kembang dan wawasan anak. Bayangin coba kalau sebelumnya Angus belum diajari ayahnya cara bertahan hidup saat di dalam hutan. Ya jelas gak akan begini ceritanya. By the way, salut juga sih dengan karakter Angus di film ini. Dia benar-benar bocah remaja yang gak gampang menyerah. Dan sekali lagi nih, terbuktikan usaha tak akan mengkhianati hasil. Yaudah lur, sekian dulu video kali ini. Saya Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you.